Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian yang di rumah, yang tidak bisa ikut tatap muka hari ini? Tentu kalian belajar daring, mempelajari materi bahasa Indonesia dari YouTube Ibu Ruminta. Minggu lalu kalian sudah mempelajari identifikasi hikayat. Hari ini kita masih lanjutkan tentang hikayat, yaitu membandingkan nilai kebahasaan hikayat dengan cerpen. Kalian tahu bahwa cerpen itu merupakan bagian dari prosa baru yang dimana kita bisa melihat ceritanya dalam kehidupan sehari-hari, terus dia itu dinamis dan diketahui siapa pengarangnya. Sedangkan kalau kita mau melihat perbedaan dari segi hikayat, bahwa hikayat itu adalah bersifat anonim, mengisahkan sekitar kehidupan raja-raja dan bersifat statis atau lambat. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana kebahasaan dari hikayat dan cerpen. Kita tahu dalam bahasan hikayat itu banyak menggunakan bahasa Melayu klasik. Ya, banyak sekali konjungsi yang digunakan di awal kalimat dan penggunaan kata anarkis. Perhatikan contoh hikayat berikut ini. Maka berkeinginanlah istri Khojan Maimun untuk mendengarkan cerita tersebut. Nah, kata maka itu adalah merupakan konjungsi di dalam hikayat. Berbeda sekali dengan penggunaan bahasa di dalam cerpen. Kalau di dalam cerpen mungkin bahasanya lebih mudah dimengerti. Dalam cerpen kita bisa menemukan bahasanya lebih mudah. Kemudian ada penggunaan majas. Jadi sangat berbeda ya dengan dalam hikayat. Meskipun sebenarnya mereka atau kedua hikayat dan cerpen itu sama-sama mempunyai unsur intrinsik, yaitu yang meliputi temanya, tokoh, penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan alur. Tapi untuk cerpen kita lebih cenderung penggunaan majas yang digunakan di dalam cerpen tersebut. Bisa itu majas metafora, hiperbola, atau majas perbandingan. Kemudian penggunaan konjungsi, ya. Konjungsi yang digunakan di dalam cerpen itu mungkin konjungsi mengenai pertentangan dan konjungsi yang berhubungan dengan sebab akibat. Kalian boleh melihat contoh-contoh cerpen yang ada di buku Anda. Dengan demikian, kalian sudah tahu bahwa perbedaan antara hikayat dan cerpen ada pada penggunaan konjungsinya. Konjungsi pada hikayat seringkali di awal yang dengan menggunakan kata-kata arkais. Nah, untuk tugas Anda boleh lihat halaman 128, yaitu suruh membaca hikayat Bayan Budiman, daftarkanlah kata-kata arkais di dalamnya. Kata-kata arkais itu kata-kata yang ditemukan di dalam hikayat, kata-kata seperti istilah yang sepertinya memang agak sulit, tapi kalian boleh melihat kamus, contohnya maligai, ada cembul, ada inang, upeti, semua itu bisa Anda lihat di dalam kamus tentang pengertian dari kata-kata arkais tersebut. Kemudian untuk yang kedua, tugas kalian yaitu halaman 132, bacalah kembali isi teks Indra Bangsawan dan hikayat Bayan Budiman serta cerpen Tukang Pijat Keliling berikut ini. Setelah kalian baca Tukang Pijat Keliling, carilah penggunaan majas yang sama dalam hikayat Bayan Budiman dan Tukang Pijat Keliling. Gunakan tabel berikut ini. Kamu boleh menambahkan kolom di bawahnya sesuai dengan kebutuhan, kerjakan di buku tugasmu. Jadi ada dua tugas kalian, yaitu mengerjakan cerita hikayat Bayan Budiman dengan Tukang Pijat Keliling, di mana kalian bisa mencari unsur intrinsiknya, yaitu mengenai jenis majasnya. Barangkali ada majasnya yang ditemukan di dalam hikayat dan ada juga di dalam cerpen. Kemudian yang kedua, temukan penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan peristiwa dalam hikayat Bayan Budiman dan Tukang Pijat Keliling. Gunakan tabel berikut ini. Kamu boleh menambahkan kolom di bawahnya sesuai dengan kebutuhan.
Jadi Anda mengerjakan sampai halaman 138. Saya pikir untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa kerjakan di GCR, semangat. Dan pada waktu menonton video, Ibu harap jangan di skip iklan ya nak ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, semangat, selamat pagi anak-anak.